Happy New Year guys! Ya ampun, gak kerasa ya kita udah memasuki tahun 2026. Gimana tahun 2025 kalian kemarin? Coba komen di bawah apa aja yang udah kalian laluin. Di sini aku pengen berbagi cerita, mau sharing dan kasih beberapa insight untuk teman-teman semua. Ya mungkin di sini lebih ke deep talk, tapi aku mau pakai bahasa yang lebih santai. Jadi biar teman-teman yang baru join di channel aku bisa mencerna, biar kamu bisa lebih mengerti bahasa aku sih. Hey guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di segmen Sharing is Caring. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Tahun baru. Aku benar-benar gak bisa kebayang kayak sekuat apa diriku, apa aja yang udah aku laluin selama tahun 2025 ini. Gila gak kerasa loh, waktu tuh cepat berlalu. Kayaknya perasaan baru bulan Februari terus tiba-tiba udah Desember, udah tahun baru lagi 2026. Tahun 2025 ini bukan tahun yang santai untuk aku. Ini sebenarnya ada kaitan sama personal year aku. Aku pernah bahas tentang personal year number di YouTube Short sama di video sebelumnya. Kamu bisa cek di sana artinya. Tapi di sini aku mau jelasin singkat. Jadi personal year aku tuh angka 5 tahun 2025 kemarin. Apa artinya? Jadi itu benar-benar kayak guncangan emosi, naik turun terus penuh petualangan, perubahan besar. Itu semua terjadi dalam hidup aku. Dan kayak dalam jangka pendek gitu, misalkan di bulan ini tiba-tiba jeder, ada rezeki besar. Bulan berikutnya ada kejutan lagi. Bulan ini benar-benar kosong. Bulan ini ada lagi kejutan. Jadi kayak benar-benar roller coaster. Nah, gimana caranya aku tuh bisa menjaga energi aku untuk tetap kuat gitu loh, ngehadapin apapun yang terjadi. Buat kamu yang mungkin percaya sama personal year number, ini bukan ramalan ya, anggap aja sebagai kayak apa ya, petunjuk gimana caranya kamu bisa menghadapi segala situasi dalam satu tahun itu. Ini berdasarkan pengalaman aku, ya aku pengen cerita aja ke teman-teman di sini. 2025 ini mengajarkan banyak hal ke aku. Sebenarnya di video ini aku nggak mau menceritakan detailnya, tapi ada beberapa kejadian yang mungkin bisa aku sharing di sini. Di sini yang pertama, aku pengen bahas. Berani mulai walaupun kamu nggak siap. Dari dulu ya guys, jujur. Aku tuh pernah baca quotes, terus habis itu ngedenger podcast dari orang-orang. Kamu nggak akan pernah siap sebenarnya. Jadi kalau misalkan kamu menunggu waktu, oh nanti aja deh kamu ngundur sesuatu. Ada kesempatan di depan mata kamu tunggu. Aduh aku belum siap. Ntar aja deh. Guys, stop it. Kamu jangan nunggu kamu siap, karena kamu gak akan pernah siap. Kamu harus berani melangkah. Apapun kesempatan di depan mata kamu, selagi itu cocok ya, dicoba aja dulu guys. Tapi jangan asal ambil juga ya, maksudnya kamu pikir juga, berpikir dengan bijak gitu loh, kalau ini emang selaras sama kamu atau enggak. Kalau misalkan bertolak belakang ya jangan diambil juga gitu loh, maksudnya kita juga punya otak untuk mikir kan, ini cocok atau enggak. Keberanian itu harus ada di dalam diri kamu. Mau siap atau enggak, kamu harus gas. Jujur deh, kamu tuh gak usah insecure sama orang-orang yang mungkin terlihat pintar, terlihat bertalenta, cantik banget atau ganteng banget, kamu merasa kayak insecure. Aduh, secara fisik gitu misalkan dia lebih cakep dari kamu. Mereka semua itu gak ada artinya kalau gak punya rasa keberanian. Kamu akan kalah sama orang yang berani melangkah. Jadi ini pengalamannya yang terjadi sama aku. You know, vape anti nyamuk ya. Aku sebut di sini karena aku brand ambassadornya. Guys, saingan aku tuh banyak banget yang ikutan tuh kayak, bentar aku lupa deh. Aku cuma modal niat dan nekat sama apa ya? Ya modal percaya diri. Followers aku tuh nggak banyak. Kamu lihat aja Instagram aku, engagementnya juga dikit. Centang biru, boro-boro guys. Di endorse brand, campaign brand, nggak pernah lagi guys. Pernah sih dulu tapi udah jarang. Ketika aku kasih tahu red card aku harga segini, nggak ada brand yang mau bayar. Ya karena mungkin mereka melihat aku kreator kecil, kayak aku tuh nggak ada apa-apanya. Jadi aku rada berat kalau dipanggil sebagai influencer. No, aku cuma content creator, orang yang menyukai dance, suka bikin konten sharing dan konten yang aku suka gitu. Aku cuma content creator biasa guys, tapi terima kasih buat teman-teman yang ada muji kayak gitu ya. Maksudnya apa sih aku ngejelasin yang tadi? Itu energi kamu tuh kebaca sama orang gitu loh. Kamu punya aura, percaya diri, keyakinan penuh sama diri sendiri. Jadi ketika ada kompetisi atau peluang-peluang yang datang, ya kamu ikutin aja. Vibrasi kamu tuh tinggi. Ketika orang vibrationnya tinggi, mereka nggak akan pesimis. Mereka tahu, oh ini kesempatan untuk aku. Dicoba aja, dan bersyukurnya yaitu emang rezeki aku. Video perkenalan, audisi online, mataku bintitan guys, tapi dengan rasa percaya diri dan keinginan yang kuat, dan bersyukurnya
terpilih gitu. Padahal aku lihat orang-orang tuh pada bagus, viewersnya banyak, followersnya banyak, centang biru. Kualitas tuh tidak dilihat dari itu, tidak dilihat dari mungkin wajah kamu cantik atau dia lebih kaya, followersnya dia lebih banyak. Enggak guys, kalau klien dan brand yang bener ya, dia akan melihat kualitas orang, bukan asal kayak jumlah followers aja. Itu sih pembelajaran dan insight yang aku dapat selama di tahun 2025 ini. Intinya dari niat kamu mencari pengalaman, ketika jam terbang itu makin melesat tinggi gitu ya. Ketika kamu punya banyak pengalaman, terus bertemu dengan orang-orang yang high value, orang-orang yang hebat, kamu bisa banyak banget dapat ilmu dari mereka. Jadi kan kepercayaan diri perlahan naik tuh. Pengalaman adalah guru terbaik guys. Energi dan sikap itu kerasa. Kamu percaya nggak sih orang itu bisa ngelihat niat kamu loh. Mereka tuh sadar, oh ini niatnya nggak baik, yang ini niatnya tulus. Kerasa guys, jadi ketika kamu kerja sama dengan satu brand atau kerja sama dengan siapapun, mereka akan melihat kualitas kamu. Contohnya, aku waktu kerja itu sempat ada photoshoot brand. Terus salah satu klienku ngomong, jujur ini aku senang banget dapat feedback yang positif dari dia. Dia ngomong apa? Serius deh, cuma kamu yang gampang diarahin, bisa pose-pose. Terus dia ngomong kayak gitu, dia ngasih feedback ke aku. Kan aku kayak happy ya, maksudnya, oh aku bisa diajak kerja sama nih, karena aku gampang diarahin, bisa diajak kerja sama dengan siapapun ya. Orang akan melihat kualitas kamu, orang akan lebih menghargai kamu, dan next-nya, mungkin proyek lain mereka bisa ngajak kamu lagi, karena kamu udah kasih bukti kalau kamu tuh layak diajak kerja sama. Gimana cara kamu hadir sepenuhnya di proyek itu, gimana cara kamu ngomong, cara kamu ngebawa diri, itu kerasa banget dampaknya loh. Pengalaman aku, orang yang mungkin di followersnya banyak atau terkenal lah, tapi gak ramah sama sekali, gak nyapa orang-orang sekitar. Orang kan jadi kayak gak nyaman dong kerja sama kamu. Bukan fokus ke hasil, tapi dari niat kamu dulu. Jadi orang tuh bisa peka. Poin lanjutnya, peluang itu datang di saat kita keluar dari zona nyaman. Hidup kamu akan berubah ketika kamu berani keluar dari zona nyaman. Ini sebenarnya ada kaitan dengan poin yang pertama sih. Dari pengalaman hidup aku, tahun 2025 kemarin mengajarkan aku untuk berani tampil di publik. Jangan peduli sama pendapat orang lain. Iya, 2025 ini juga ngajarin aku untuk tidak peduli sama omongan orang. Contohnya aku pernah ada audisi di publik, di panggung, kayak panggung keliling gitu dari brand tersebut, brand ice cream. Banyak tuh yang komen, "Kak berani banget." Aduh, aku deg-degan kak. Kamu yang nge-rap, aku yang deg-degan gitu katanya. Kamu percaya deh, nobody cares about you. Gak ada yang peduli kamu mau ngapain. Ya mungkin mereka tuh kayak notice aja, tapi mereka gak peduli kamu mau ngapain. Jadi kayak gak usah takut sama opini orang. Jadi kalau misalkan kamu pengen tampil, terus habis itu mau pakai baju yang keren, just do it. Walaupun kamu tuh ngerasa deg-degan parah. Gak apa-apa guys. Karena di situ akan dilatih gitu loh, skill kamu dalam bersosialisasi pun bakal terus bertambah guys. Karena ketika aku, ini ya kalau pengalaman aku, karena sering berani tampil, jiwa sosialisasi aku makin meningkat. Gak tahu ya, apakah karena aku NFP, aku extrovert atau gimana. Padahal dulu tuh aku pemalu, aku tuh gak berani kayak tampil di publik. Zaman sekolah tuh angkat tangan untuk nanya guru aja, nggak berani guys di kelas. Makanya aku nilai akademiknya rada kurang karena nggak berani nanya. Keberanian itu adalah skill yang bisa dilatih. Nggak peduli, aku introvert kak, aku pemalu, itu bisa dilatih. Banyak kok orang yang introvert jadi public speaker. Validasi terbesar itu datang dari diri sendiri. Kebanyakan orang yang mungkin ada rasa insecure, mereka haus validasi eksternal. Ya wajar sih sebenarnya, kayak menurut kamu aku gimana ya? Aku cantik gak ya? Penampilan aku bagus gak ya? Karena mereka butuh validasi itu untuk menenangkan hatinya. Padahal semuanya itu dari diri sendiri. Gak semua proses harus berujung menang. Mau menang atau kalah, mau berhasil atau enggak, itu di luar kendali aku. Yang penting in my control itu outputnya. Output yang bisa aku bagiin ke publik itu gimana, itu kan sepenuhnya aku bisa kendaliin gitu loh. Sisanya ya udah, mau feedback positif dari publik good, kalau feedback yang negatif juga ya udah gitu loh. Yang penting aku udah berusaha. Itu sih pembelajaran yang kayak pembelajaran validasi, nggak perlu dari eksternal. Jangan berlarut sama merasa gagal sih, tapi ubah mindsetnya kalau kamu tuh semakin berkembang, semakin bertumbuh. Kalau kamu ada keinginan mau bertumbuh, growing, itu kamu udah menang. Jangan sampai rasa kecewa, rasa negatif itu menguasai diri kamu gitu. Jangan sampai kalah sama diri sendiri. Oke, lanjut, ini poin yang penting.
konsistensi itu bisa mengalahkan momentum. Kamu pasti sadar kan, ada fasenya orang tuh viral, langsung zep gitu naik. Tapi kalau nggak dibarengin dengan konsistensi, itu beberapa hari kemudian udah redup, orang lupa sama dia. Nama kamu juga jadinya turun lagi karena nggak ada yang inget kamu. Aku sangat bersyukur karena aku punya jiwa konsisten yang sangat kuat sih bisa dibilang ya. Walaupun nggak sekonsisten si Judge gitu ya yang bikin itu, terus YouTuber lainnya yang aku subscribe gitu. Karena gini, ketika aku konsisten membuat konten tentang dance tutorial, aku sudah membangun kepercayaan kepada penontonku. Jadi ketika ada orang yang mau belajar dance baru, itu mereka mampir ke channelku karena apa? Ikatan dua arah. Hubungan antara penonton dan YouTubernya itu saling connect. Jadi mereka kayak, Kak, bikin tutorial ini aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu orang gitu loh. Jadi aku sebagai konten kreator, YouTuber atau apalah sebutan kamu ke aku juga tetap menjaga value. Itu penting banget. Nilai-nilai kamu gitu loh, menjaga personal branding. Jangan karena yang lagi viral tuh A, itu melenceng sama value aku nggak bisa kayak gitu juga. Apapun lah kamu pengen dikenal sebagai orang yang pintar, orang yang jago main piano, jago masak, kamu pegang teguh value kamu. Jangan sampai karena ada yang viralnya tuh rada-rada aneh gitu ya, terus kamu ikut-ikutan jadinya rusak branding kamu. Kamu udah berjuang membangun personal branding, tapi gara-gara ikut-ikutan gitu kayak FOMO gitu, jadi jatuh nama kamu gitu loh. Tanggung jawab bisa datang bersama mimpi. Ini sebenarnya rada sensitif. Teman-teman yang udah follow aku di Instagram pernah lihat gak? Aku ngomongin merawat orang tua sakit. Jadi aku hampir setahun full itu memang ngejagain my grandma sakit stroke. Kalau ditinggal, siapa yang jagain dia? Karena aku udah kenal polanya, tingkah nih gimana, makannya apa. Jadi ada rasa tanggung jawab penuh, tapi di satu sisi juga karena aku terkurung gitu di dalam rumah, aku nggak bisa berbuat apa-apa juga, nggak bisa kayak asal keluar, asal pergi, harus izin orang tua dulu. Kalau mau ada job keluar gitu, tanggung jawab yang berat ini, yang menjadi bensin juga untuk aku dalam mengejar mimpi. Bener-bener diuji banget dalam time management. Aku nggak boleh ninggalin nenek lama-lama gitu. Aku punya waktu 3 jam doang untuk syuting konten guys. Kalau di hari biasa ya, kalau hari weekend sih I'm free gitu. Tapi kalau hari biasa enggak. Aku benar-benar make upan nih siang-siangnya. Make upan, bikin dance tutorial. Pokoknya setiap aku bikin konten apapun yang aku share di sosmed, itu aku cuma punya waktu 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Bisa lebih dari itu juga. Itu jadi bensin juga untuk aku mengejar mimpi. Jadi kayak suatu hari ketika fase ini sudah selesai, aku akan mengenang masa-masa itu. Pembelajarannya adalah aku benar-benar diuji emosional. Ujian emosional tuh capek banget guys. Akan selalu ada gitu loh. Dunia orang dewasa tuh begitu kan guys. Dan hal-hal yang tak terduga ketika kita tuh santai sama prosesnya sih. Contoh, aku menang fansign sama Oyin. Kamu tahu Oyin itu adalah salah satu member zodiak ya, buat teman-teman yang nggak tahu. Dia adalah member zodiak. Sebenarnya namanya Leo, cuma aku panggil Oyin karena itu nama kesukaannya dan cocok aja di mulut aku manggil Oyin daripada Leo, kayak kurang deket rasanya. Nah di situ kayak pokoknya hal-hal yang tak terduga, mungkin aku bisa bilang keajaiban ya. Jadi ketika kamu percaya keajaiban itu akan datang ke dalam hidup kamu. Kalau kamu percaya, kalau kamu nggak percaya keajaiban, aku nggak bisa meyakinkan kamu kalau keajaiban itu ada kalau kamu tidak percaya. Yaudah intinya aku mau sharing ya. Kamu tahu kan? Sistem fansign itu susah banget. Ketika kamu pengen ada kesempatan ngobrol sama idol kamu harus membeli album yang banyak biar lolos undian. Gila gak sih marketingnya idol K-pop? Tapi gitulah, demi mencari duit kan mereka. Tapi aku tuh kayak iseng aja, karena aku sering ngeliat teman-teman aku pada fansign, aku pengen tahu. Jadi kalau misalkan kamu nggak tahu fansign itu apa sih, kayak fan tanda tangan gitu. Jadi sistem ngobrol sama fans sambil tanda tangan album. Gitu intinya. Nah aku cuma beli 1 album. Aku beli 1 album, iseng, lolos guys. Aku juga sangat berterima kasih sama tim info zodiak ya, Kak Yisel yang udah bantu aku apply gitu. Terus lolos nih. Aduh, ini pertama kalinya aku ngobrol sama bias aku. Terus ketika ngobrol pun ternyata seru ya, connect guys, nyambung. Aku nggak tahu sih buat teman-teman yang bisa membaca energi. Obrolan aku sama Oyin tuh kayak bukan fan service. Kayak bener-bener ngobrol aja, ngobrol layaknya manusia.
yang udah deket, ngerti gak sih? Bukan idol fans yang ngobrol kayak oppa sarang he. Aku nggak pernah nyuruh Oyin tuh bilang aku cantik, bilang aku cinta kamu, dan dia juga nggak pernah melakukan fan service yang berlebihan ke aku gitu. Mungkin ada fan service, cuma kayak minim, karena aku ngerasa ada connection layaknya manusia dekat gitu loh. Aku pun bingung kok bisa gitu loh antara aku dan idolku, keajaiban itu datang, koneksinya tuh kencang banget, dan ketika udah ngobrol pertama kali pun dia sangat amat terbuka. Dia nulis notes panjang banget di album aku, terus 3-4 bulan gak bertemu pun pasti dia lupa dong, tapi he still remember me gitu. Dia sebut namaku langsung ketika kita tatap wajah, dan ngobrolnya nyaman dan gak ada rasa deg-degan guys, gak ngerti juga gitu loh. Ini bener-bener momen keajaiban bagi aku sih. Jadi gak perlu pakai perfect English, perfect grammar English, karena kita udah ngerti gitu loh. Itu menurut aku keajaiban sih. Menang nonton konser Baby Monster. Dulu aku ngerasa harus terlihat kuat. Sekarang ya kita jangan toksik gitu loh sama diri kita sendiri. Kalau capek ya tidur sebentar gitu, istirahat. Jangan pernah bohong sama diri sendiri sih guys. Kamu percaya gak sih sama intuisi gitu loh? Mungkin bahasanya suara hati. Coba deh, ketika kamu pengen melakukan sesuatu, terus badan kamu tuh kayak nolak, kayak ngerasa ragu, rasanya berat banget, kayak kepaksa, harus dengerin guys. Ini pengalaman sama aku, ketika aku maksa, aku gak happy, gak nikmatin acara itu, ketemu orang yang nyebelin, jadi bad mood seharian. Ini juga sih pembelajaran selama 2025. Jadi daripada kamu kayak merasa takut ketinggalan, coba deh kamu fokus dengerin ritme sendiri. Semua orang punya waktunya, kamu harus percaya sama fase divine timing. Aku pernah bahas juga divine timing di sini. Semua orang punya timeline-nya masing-masing, jadi nggak usah terlalu membandingkan diri dengan orang. Kamu bukan gagal, tapi kamu lagi dibentuk. Sekarang menyambut tahun 2026, aku siap menantikan keajaiban, hidup lebih mindful, lebih berenergi, lebih sehat, makin cantik, makin happy, tetap berkarya, tapi enjoy juga sama momen. Segitu aja guys cerita dari aku. Thank you so much for watching. Aku udah panjang lebar, dan kalau misalkan kamu ada cerita, boleh komen di bawah sini. Dan ya sekali lagi Happy New Year guys. Follow my social media and see you on my next video. Bye-bye!